Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa Febriana Putri dengan NIM 220302140070 dari kelas M2002B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem etika politik. Nah, etika politik Pancasila. Sebelum masuk ke pengertian etika politik, secara umum, etika ialah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang. Pembagian etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, yang membahas prinsip-prinsip tentang tindakan manusia. Yang kedua, yaitu etika khusus, yang membahas prinsip-prinsip tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus ini meliputi beberapa hal. Yang pertama, yaitu etika individual, yaitu membahas tentang kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu etika sosial, membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian etika politik. Etika politik ialah prinsip moral tentang baik buruknya perilaku seseorang dalam dunia politik. Secara substansif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dalam bidang pembahasan moral. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, yaitu asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, yaitu asas demokratis, maksudnya disahkan dan dijalankan secara demokratis. Yang ketiga, yaitu asas legitimasi moral, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Hubungan nilai, norma, dan moral. Pengertian dari nilai. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada objek. Berarti menilai itu ialah menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian digunakan untuk mengambil keputusan. Sedangkan moral adalah suatu ajaran, wejangan, patokan, kumpulan peraturan, baik secara tertulis maupun lisan, tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar manusia menjadi manusia yang baik. Nah, korelasi dari nilai, norma, dan moral ialah nilai merupakan bagian dari norma, norma merupakan ajaran, dan moral adalah aplikasi dari norma. Nilai dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu nilai dasar atau disebut dengan ontologis, yaitu nilai yang bersifat tidak akan berubah atau tetap, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan seterusnya. Nilai instrumental, yaitu suatu nilai yang bisa diukur dan diubah serta merupakan penjabaran dari nilai dasar. Jika nilai instrumental ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, maka hal itu akan merupakan suatu norma moral. Namun, jika nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu berkaitan dengan organisasi atau negara. Sehingga nilai instrumental merupakan suatu arahan, kebijaksanaan, atau strategi yang bersumber pada nilai dasar. Yang ketiga, yaitu nilai praktis, merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Notonegoro membagi nilai menjadi 3 macam lagi, yaitu nilai material. Nilai material itu ialah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia. Yang kedua yaitu nilai vital. Maksudnya ialah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk membedakan kegiatan atau aktivitas. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian.
yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nah, nilai rohani ini dibagi menjadi 4, yaitu nilai kebenaran yang bersumber dari akal, nilai keindahan yang bersumber pada unsur perasaan, nilai kebaikan atau moral yang bersumber pada unsur kehendak dan karsa manusia. Yang terakhir yaitu nilai religius, merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak yang bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Tujuan etika politik ialah mengarahkan kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Maka sudah saatnya etika politik bangsa ini mengacu pada nilai-nilai Pancasila yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintah negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Implementasinya yaitu menekankan pada prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara, sehingga dalam demokrasi yang berketuhanan, kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat. Sila ketuhanan juga mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik politik dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan, mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara, sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Implementasinya yaitu dalam sila kemanusiaan ini menuntut insan warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur, dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. Dan berlandaskan budi pekerti tersebut, setidaknya setiap tindakan dan perilaku insan warga negara akan selalu berpedoman pada dasar-dasar kemanusiaan, sehingga tercipta etika politik bangsa yang baik. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasarkan oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, akan tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal tersebut sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Implementasinya yaitu untuk menyatukan semua unsur-unsur kemajemukan bangsa, maka diperlukan pembangunan jiwa dan etika politik kenegaraan yang cocok dengan karakter kebangsaan guna mengatasi segala bentuk paham politik, golongan, dan perseorangan yang menjadi faktor pemecah bangsa. Sila keempat. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Implementasinya yaitu aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Implementasinya, untuk mencapai aspek keadilan ini, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku.
Itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.